Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wahyu Triasmara dari Klinik DRW Skincare Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kami selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman semua yang telah menyaksikan DRW TV, YouTube channel kami. Ini bagian dari upaya kami untuk memberikan edukasi di masyarakat seputar bagaimana melakukan perawatan yang baik dan benar. Bukan dari katanya, bukan hanya sekedar dari cerita atau melihat testimoni semata, atau hanya sekedar membaca dari jurnal atau dari bacaan yang mungkin sumbernya sendiri teman-teman belum jelas. Nah, jadi di channel YouTube kami, insya Allah akan kami kupas tuntas bagaimana merawat wajah yang baik dan benar dengan budget yang tidak mahal. Nah, kadang orang sudah takut duluan ya untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan atau untuk datang ke dokter karena melihat biayanya yang mungkin akan besar, yang akan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Nah, kenyataannya memang kadang-kadang demikian. Terutama apabila terkait dengan tindakan-tindakan yang memang membutuhkan biaya yang besar. Namun ternyata perawatan itu tidak melulu harus dengan biaya besar, kawan-kawan. Nah, tapi dengan biaya budget yang minim pun, ketika kita melakukan perawatan itu dengan baik dan benar, insya Allah juga bisa menghasilkan perawatan yang baik pula. Itulah kenapa akhirnya kami berusaha untuk bisa turut hadir menyemarakkan channel YouTube supaya memberikan gambaran mengenai perawatan yang baik dan benar tanpa mengeluarkan budget yang mahal. Nah, pada hari ini saya ingin membahas mungkin yang sudah sering teman-teman juga pergunakan. Nah, namun mudah-mudahan yang digunakan bukan bagian dari produk-produk yang berbahaya ya teman-teman. Nah, jadi memang karakter kulit kita orang Asia itu warnanya cenderungnya coklat ya teman-teman ya. Nah, cenderungnya coklat, hawo matang gitu ya. Nah, tapi kebanyakan dari kita inginnya kulit itu putih. Nah, inginnya kulit itu putih. Perkara putihnya itu sehat atau tidak, kadang-kadang tidak dipedulikan. Nah, tapi pengennya putih bagaimanapun caranya, mau yang aman atau tidak aman, kadang-kadang lebih banyak orang senangnya mengambil jalur yang instan, yang singkat. Padahal perawat kulit tidak seperti itu. Perawat kulit itu butuh waktu, butuh proses sehingga memberikan hasil yang sehat. Prinsip perawatan kulit itu untuk mencegah penuaan ya teman-teman ya. Itu paling baik itu untuk mencegah penuaan, yang menghilangkan atau mengurangi atau memperbaiki keluhan-keluhan kulit hitam, jerawat. Namun ketika tujuan teman-teman dari awal adalah sudah putih, kadang-kadang jalur yang diambil kadang-kadang seringkali suka keliru gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa sekarang banyak beredar krim-krim yang menyajikan janji-janji surga, menyajikan hasil-hasil instan, putih cepat putih, tapi antara wajah dan badan kadang-kadang begitu kontras warnanya, tidak kurang natural gitu. Nah, itulah yang seringkali dihadirkan oleh krim-krim yang mengandung merkuri teman-teman. Jadi krim-krim mengandung merkuri itu memang cepat sekali memutihkan. Krim-krim mengandung merkuri cepat sekali memutihkan karena memang fungsi dari merkuri itu sendiri adalah untuk menekan pigmen melanin. Nah, pigmen yang dihasilkan oleh kulit kita, oleh sel kulit tubuh kita. Nah, untuk menjadikan permukaan kulit, nah itu menjadi berwarna coklat seperti ini. Nah, atau yang menjadikan kita menjadi sawo matang ini sebenarnya adalah produksi dari sel melanin tersebut teman-teman. Nah, kadang-kadang supaya bagaimana cepat putihnya, pakailah krim-krim tersebut dengan bahan merkuri supaya produksi melaninnya cepat ditekan, dikurangi, dihambat sehingga menimbulkan efek putih yang secara instan. Namun putih secara instan seperti ini tentu menimbulkan resiko. Nah, menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Oke, hari ini mungkin teman-teman tidak terlalu merasakan efeknya karena teman-teman masih muda, teman-teman masih belum merasakan imbas dari merkuri tersebut. Namun biasanya dengan seiring bertambahnya waktu, justru merkuri ini akan menimbulkan banyak masalah. Nah, flek-flek hitam yang semakin tebal, yang makin sulit untuk dihilangkan. Kadang-kadang jerawatnya menjadi lebih parah. Nah, jadi keluaran semua jerawatnya setelah penggunaan krim tersebut dan sulit diobati. Kadang-kadang sulit diobati. Dan ketika bertambah usia timbul flek-flek hitam yang sulit juga untuk diatasi hanya dengan penggunaan krim-krim saja. Nah, itu adalah salah satu kerugian penggunaan merkuri, teman. Memang efek putihnya begitu cepat, begitu instan. Namun efek di kemudian harinya juga begitu hebat. Nah, selain itu, yang perlu teman-teman perhatikan bukan sekedar efek di kulit semata ya teman-teman ya. Nah, jadi merkuri ini ketika teman-teman pergunakan, dia akan terserap di dalam darah. Jadi penggunaan secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang merkuri juga dapat merusak organ tubuh teman-teman. Ya, baik sistem pencernaan, ginjal, sistem saraf, bahkan bisa membuat ibu hamil sampai keguguran. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itulah bahaya dari merkuri. Dan merkuri adalah salah satu jenis bahan kimia yang dilarang di Indonesia untuk dipergunakan sebagai bahan baku kosmetik, khususnya untuk wajah ya, untuk krim gitu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui memang hasilnya cepat putih, cepat bersih kayak gitu. Dan itulah yang disenangi oleh masyarakat, ternyata cepat putih. Nah, tapi imbasnya kadang-kadang dipikirnya belakang, efeknya yang dihasilkan efek buruknya ya, negatifnya itu pikir carry gitu ya, pikir belakangan. Nah, padahal ada bahaya-bahaya yang mengintai di masa yang akan datang. Nah, salah satunya yang paling cukup sering menimbulkan masalah adalah pemicu dari sel kanker kulit. Nah, jadi teman-teman juga harus memiliki pengetahuan ya sebelum membeli sebuah produk, membeli krim, harus paham betul bahwa krim teman-teman gunakan adalah krim-krim yang aman, nah, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Yang paling berbahaya, yang paling sering digunakan adalah merkuri. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana mengetahui bahwa krim tersebut memiliki ciri-ciri mengandung merkuri teman-teman? Ya memang kita tidak boleh ya seuzon terhadap sebuah produk apakah mengandung merkuri atau tidak. Memang kita tidak boleh seuzon. Nah, namun sebenarnya ciri-ciri dari krim merkuri itu sedikit banyak sudah kelihatan. Nah, jadi dia menjanjikan sesuatu yang instan, biasanya promonya seperti itu. Terus teksturnya biasanya lengket, baunya cukup menyengat seperti itu. Warnanya biasanya kelihatan lah tekstur dan warnanya. Nah, teman-teman bisa searching ya, lihat contoh-contoh krim bermerkuri. Rata-rata seperti itu wujudnya, teman-teman. Dan mereka membuatnya tanpa takaran yang jelas. Yang penting aduk, masukin pot, jual, beres. Produsennya juga tidak jelas. Teman-teman tidak bisa cari tahu siapa yang membuat, dari mana asalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi daripada memakai seperti itu, mendingan tidak usah menggunakan krim, alami saja. Nah, gunakan bahan-bahan alami atau gunakan produk-produk yang ada di pasaran saja, di toko-toko kosmetik atau di supermarket, minimarket. Mendingan seperti itu daripada berharap putih, tapi justru teman-teman sedang membahayakan diri teman-teman sendiri karena memberikan racun pada kulit teman-teman dengan bahan-bahan krim yang mengandung merkuri gitu teman. Jadi di sini kita tidak ada tendensi terhadap produk apa-apa, hanya lebih kepada edukasi ya teman-teman ya, lebih kepada edukasi supaya kita semua tidak terjebak dalam perawatan hanya berharap putih tapi tidak memikirkan efek jangka panjangnya. Dan teman-teman juga perlu ketahui rata-rata orang yang datang ke klinik teman-teman ya, yang datang ke kami klinik kecantikan atau dokter kulit misalnya atau ke dokter di klinik kecantikan, itu biasanya datang dengan masalah. Nah, kami jarang sih menerima orang datang ke kami dengan keluhan kulit biasa-biasa aja, normal-normal saja. Itu hampir sangat jarang. Nah, jadi yang datang kami itu rata-rata adalah orang-orang yang kena masalah, flek hitam, jerawat yang berat, semacam itu. Dan kebanyakan yang datang dengan masalah seperti itu adalah mereka-mereka yang sebelumnya sudah sering menggunakan krim-krim tersebut. Seringkali seperti itu teman-teman. Nah, jadi
kenapa kami berusaha hadir seperti ini untuk menyajikan bagaimana cara perawatan yang baik dan benar, yaitu supaya sebelum terlambat, sebelum terjerumus kepada penggunaan krim tersebut, setidaknya teman-teman itu bisa berkonsultasi dulu kepada dokter, bertanya dulu kepada dokter bagaimana merawat keluhan saya ini, bagaimana merawat kulit yang baik dan benar. Tidak harus menggunakan, tidak harus memakai produk. Sharing aja boleh. Kalau dirasa memberatkan, dirasa tidak nyaman atau tidak mampu untuk menjalani saran-saran dari dokter, ya tidak harus menggunakan. Pun konsultasi itu bagus. Nah, jadi daripada langsung coba-coba menggunakan produk, kulit kita ini setiap orang dengan yang lainnya berbeda ya teman-teman ya. Jenisnya, tipenya itu berbeda. Jadi penanganannya juga berbeda. Itulah kenapa perlunya konsultasi kepada dokter. Dan ketika teman-teman terutama yang memiliki masalah, ya, tadi flek hitam, jerawat, memang tidak mudah untuk mengatasi itu. Oleh karena itu ketika datang ke dokter, tidak ada dokter yang saya yakin berani menjamin, berani menanggung bahwa perawatan akan memberikan hasil seperti ini pada jangka waktu sekian-sekian dan tidak akan mengalami keluhan seperti ini dan pasti akan berhasil. Saya yakin tidak akan ada yang beras demikian. Karena apa? Karena memang tidak boleh menjanjikan seperti itu. Tidak boleh menjanjikan seperti itu. Karena perawatan itu adalah bagian dari proses. Sekali lagi kalau berani menjanjikan, berani memberikan hasil bukti yang akan dipastikan dengan waktu sekian-sekian, akan jadi bukti begini-begini, ya sama aja apa bedanya dengan tadi penjual krim bal-bal tadi. Jadi dokter hadir untuk membantu memberikan solusi, bukan memberikan janji ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman yang datang ke klinik kecantikan atau ke dokter, biasanya memang datang dengan masalah. Oleh karenanya, masalah-masalah itu kita diskusikan, kita komunikasikan, supaya bagaimana kita bisa menangani itu bersama-sama. Karena tanpa komunikasi yang baik, ya sulit juga dokter itu membantu untuk menangani. Kadang-kadang datang sekali, tidak periksa lagi, menghilang, hanya melanjutkan pemakaian krim. Ketika datang, sudah timbul masalah. Ketika datang, sudah ada keluhan. Nah, itulah fungsinya sebenarnya komunikasi dengan dokter. Jadi sebelum keluhan itu semakin berat, kita tangani dulu dari awal. Bagaimana keluhan supaya bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi fungsinya konsultasi kepada dokter adalah seperti itu teman-teman. Ada keluhan, kita carikan solusi. Bukan ada keluhan, langsung sebar di sosial media, langsung dibagikan ke sosial media. Yang menimbulkan justru malah kadang-kadang fitnah, menimbulkan apa ya istilahnya ya, bukan mencari solusi jadinya. Nah, jadi malah menimbulkan semacam masukan-masukan yang kadang-kadang mohon maaf malah menjerumuskan. Disuruh pakai ini, disuruh pakai itu, disuruh pakai A, pakai B. Dan notabene kadang-kadang ya mohon maaf penjual juga yang menawarkan seperti itu. Nah, demi supaya laku jualannya, akhirnya memunculkan fitnah-fitnah semacam itu. Nah, jadi ketika ada problem, ada masalah, ya jangan sungkan untuk konsultasikan kembali masalah Anda kepada dokter. Seperti itu ya. Kalau tidak nyaman dengan dokter yang kemarin, ya bisa konsultasi ke dokter yang lain. Tidak masalah. Mencari second opinion atau pendapat dokter lain itu sah-sah saja, teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman semua di Daru Skincare ini benar-benar salah satunya ya. Kita hadir ini hanya sebenarnya ingin membuka kemudahan bagi teman-teman semua untuk bisa berkonsultasi, untuk bisa mengetahui bagaimana kulit kami supaya perawatannya bisa baik dan benar dan tidak terjerumus tadi sekali lagi pada produk-produk yang mengandung merkuri. Produk-produk semacam itu berbahaya ya teman-teman ya. Jangan berharap putih instan tapi mengabaikan kesehatan teman-teman. Sekali lagi merkuri putih di awal tapi merusak kemudian. Dan itu saya katakan bukan karena saya bergerak di kecantikan, bukan, tapi memang demikianlah efek dari krim-krim tersebut. Dan rata-rata yang datang kepada kami memang mengalami masalah-masalah di kulit karena penggunaan krim-krim sebelumnya. Dan para orang-orang yang memiliki flek hitam biasanya sudah berusaha untuk menggunakan produk macam-macam, sudah sering menggunakan macam-macam karena belum mendapatkan solusi yang pas untuk flek mereka. Dan flek hitam itu tidak bisa sembuh teman-teman, kecuali flek-flek hitam misalnya ya karena bekas luka masih bisa membaik ya. Tapi untuk flek hitam tertentu akibat merkuri, hormonal, pertambahan usia kadang-kadang sulit sembuhnya. Bisa tersamarkan bisa, tapi untuk hilang total kadang-kadang sulit. Namun ya tetap harus berusaha kan. Jadi kalau nggak berusaha kan nggak tahu akan seperti apa hasilnya nanti.
Makanya tetap perlu ikhtiar, tetap berusaha supaya teman-teman semua bisa memperbaiki keluhan-keluhan teman-teman. Namun sekali lagi, perawatan itu butuh proses, perawatan itu butuh waktu, ada yang instan, dan ketika timbul keluhan, konsultasikan ke dokter supaya hasilnya bisa maksimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jauhi merkuri, jauhi produk-produk yang mengandung merkuri supaya teman-teman dapat menjalani perawatan yang baik, yang sehat, dan terbebas dari produk-produk yang berbahaya. Penting untuk mengecek bahwa krim atau produk yang teman-teman pakai adalah produk-produk yang aman dengan melihat nomor notifikasi atau izin edarnya. Nah, produk-produk yang aman memiliki notifikasi dari atau izin dari Badan POM, atau setidaknya ada keterangan dari mana produk itu berasal. Nah, kalau dari klinik ya ada kliniknya dari mana, atau apoteker atau dokternya siapa. Seperti itu informasi yang harus teman-teman ketahui sebelum menggunakan sebuah produk. Jangan sampai menggunakan produk bebas, yang penting putih, tapi tidak tahu asal usulnya. Kalau ada keluhan bagaimana teman-teman? Siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, begitu. Nah, jadi itu gunanya teman-teman, salah satunya mengetahui informasi ini supaya teman-teman semua bisa mendapatkan perawatan yang baik dan benar. Daripada pakai merkuri, mendingan nggak usah pakai apa-apa. Nah, alami saja, natural. Oke teman-teman, sekali lagi jauhi merkuri, jauhi produk-produk krim yang mengandung merkuri. Putihnya cepat, tapi rusaknya juga lebih cepat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyimak DLTV Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di era pandemi COVID-19 bersama DLW Skincare Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.